Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang lagi di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga semua teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, di hari Minggu yang ceria ini, kami akan membawakan satu kisah dari Tanah Borneo, karya dari Om Ras. Wow, penulis favorit kita semua, penulis asal Kalimantan Tengah. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah selalu mendukung channel kami, yang sudah selalu setia hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah, kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai lama-lama lagi ya, gak pakai berbasa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Buhul santet di rumah Vini. Hai, besok jadi ke pantai kah? Tanya seorang gadis manis berambut sebahu yang mengenakan baju dan celana berwarna hitam. Jadi dong, udah lama juga kan kita nggak pernah liburan bareng-bareng lagi, sahut gadis lainnya. Mereka ini adalah 4 orang sahabat yang memang sudah bersama dari zaman SMP, SMA sampai jenjang kuliah, hingga sekarang sudah bekerja pada bidangnya masing-masing. Meskipun sudah jarang bertemu, tapi mereka tetap menjalin komunikasi melalui grup WhatsApp. Dan hari itu, mereka bertemu di salah satu kafe untuk mematangkan rencana liburan mereka ke salah satu pantai yang berada di Kalimantan Selatan. Sebelumnya memang, rencana itu sudah mereka bahas di grup WhatsApp, tapi akhirnya mereka tetap memutuskan untuk bertemu di waktu senggang guna membahas masalah liburan itu. Keempat perempuan ini adalah Rani, Siska, Adel, dan Vini. Boleh bawa orang lain gak sih? Tanya Vini. Kenapa? Emang kamu mau bawa siapa? Bawa pacar ya? Tanya Rani. Iya, kok tahu sih? Jawab Vini sambil tertawa. Ya tahu dong, orang dari gelagatmu aja udah kebaca. Ucap Rani. Sebenarnya kan ini liburan kita ya. Ya aku sih pribadi maunya kita menikmati liburan ini cuma berempat aja. Kan jarang-jarang kita bisa liburan sama-sama, ujar Adel. Ya sih, yaudah deh, kita perginya berempat aja, ucap Vini. Setelah puas bertemu dan bercerita panjang lebar, mereka pun akhirnya berpamitan satu sama lain. Karena tanpa terasa malam sudah sangat larut, pengunjung kafe pun sudah tidak ada lagi. Mungkin juga saat itu karyawan kafe tersebut hanya tinggal menunggu mereka pergi agar bisa segera tutup. Del, hari ini kamu jadi pergi? Tanya ibunya sambil menyiapkan sarapan. Jadi Umah, mungkin jam 9 nanti, jawab Adel yang masih asik memakan kerupuk yang ada di atas meja makan. Hati-hati ya, kalau berenang di laut itu jangan sampai ke tengah-tengah, takut terbawa ombak, pesan sang ibu. Iya Ma, tenang aja, Adel kan sudah besar. Ya sudah, yuk ayo kita makan. Jangan makan kerupuk terus, nanti masuk angin perutmu. Apalagi kamu mau pergi jauh kan, ujar ibunya seraya menyodorkan sepiring nasi. Adel, hari ini jadi pergi nak? Tanya ayahnya yang baru saja masuk ke dapur. Jadi dong. Abah gak diajak nih. Ya enggak lah, Abah di rumah aja. Abah jangan pergi ke pantai, nanti Abah masuk angin. Ujar Adel sembari menyuapi kerupuk pada ayahnya. Selesai sarapan bersama kedua orang tuanya, Adel pun langsung bersiap-siap karena sebentar lagi teman-temannya akan datang. Dan memang benar, tidak lama kemudian terdengarlah suara teman-temannya yang masuk ke dalam rumah yang langsung disambut baik oleh orang tua Adel. Adel keluar dengan membawa tas berukuran sedang. Ia pun langsung salim pada kedua orang tuanya untuk berpamitan. Hati-hati di jalan ya, kalau ngantuk jangan nyetir, pesan ayahnya Adel pada keempat perempuan itu. Singkat cerita,
Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, mereka pun pada akhirnya sampai di pantai yang dimaksud. Di sana ternyata sudah banyak sekali turis-turis asing yang sedang berjemur. "Wah, ramai sekali ya," ujar Vini. "Iya dong, siapa sih yang nggak tahu pantai ini?" sahut Rani. Malam itu, di dalam penginapan, mereka pun sengaja memesan kamar yang paling luas dengan 2 kasur double. "Dan, Sis, Del, sebenarnya aku mau kasih tahu kabar ini sudah lama, tapi baru bisa sekarang," ujar Vini yang langsung membuat teman-temannya duduk dan menatapnya. "Ada apa, Vin?" tanya teman-temannya secara bersamaan. Aku mau menikah bulan depan nanti." "Hah? Serius? Sama Radit?" tanya Rani dengan mata melotot. "Ih, jangan melotot gitu ah. Ya iyalah sama Radit. Terus menurutmu sama siapa lagi? Yang gak mungkin kan nikah sama Lee Ji-hoon," ujar Vini. "Vini, selamat ya," ujar Adele seraya memeluk Vini dengan erat. "Duh, busananya warna apa ya? Modelnya nanti gimana ya? Jadi penasaran," ujar Siska. "Ih, pikirannya udah kesana aja sih," ujar Vini sambil tertawa. Setelah menikmati liburan bersama selama 3 hari, mereka pun kembali ke tempat masing-masing dan tentunya mereka kembali berkutat dengan sibuknya pekerjaan. Hari itu, Adele, Siska dan Rani menerima paket berisikan busana bridesmaid yang akan mereka dikenakan di hari H pernikahan Vini. Karena memang sebelumnya, Vini sudah meminta ukuran tubuh masing-masing sahabatnya tersebut. Tepat di hari H pernikahan Vini, ia terlihat sangat cantik dengan gaun pengantin berwarna putih dan juga make up yang terlihat natural namun tetap tidak menghilangkan aura pengantinnya. 3 sahabat dan keluarga Vini pun terlihat berada di sekitarnya. Setelah menikah, Vini dan Radit memutuskan untuk membuka usaha toko pakaian dan skincare. 2 usaha baru itu awalnya mereka sendirilah yang menjaganya. Maklum, awal-awal merintis. Mereka pun berbagi tugas. Radit menjaga toko pakaian dan Vinilah yang menjaga toko skincare. Dalam waktu 1 tahun, usaha mereka pun meningkat dengan pesat sampai mereka mulai memperkerjakan karyawan untuk membantu mereka melayani pelanggan yang setiap harinya toko mereka selalu saja kebanjiran pembeli. Memasuki tahun kedua, Vini dan Radit memutuskan untuk membuka toko cabang baru lagi di tempat yang berbeda, semacam membuka cabang yang baru. Dan tidak hanya itu, selain usaha toko pakaian dan juga skincare, mereka pun boleh merambah ke dunia kuliner dan tidak jauh berbeda dengan usaha yang sebelumnya. Warung kuliner mereka itu pun laris manis dan sangat disukai oleh orang-orang. "Wah, sukses sekarang kamu ya, Vin," ujar Rani sambil tersenyum. Saat itu mereka menjenguk Vini di rumahnya karena mendapatkan kabar dari Vini sendiri melalui grup WhatsApp bahwa ia sedang sakit. "Rezeki mereka besar, makanya saat mereka bersatu ya seperti ini," ucap Siska. "Tapi sampai sekarang aku juga belum hamil. Padahal sebenarnya aku ingin sekali punya anak," kata Vini dengan raut wajah sedih. "Sabar ya, Vin. Ya mungkin belum rezeki aja. Siapa tahu dalam waktu dekat ini kamu malah hamil anak kembar," ujar Adele seraya tersenyum. "Semoga ya, Del." "Amin," sahut teman-temannya. "Halo Del, kamu lagi di mana?" tanya Vini pada Adele yang berada di seberang telepon sana. Lagi di jalan nih, Vin, mau pulang. Soalnya tadi mampir dulu ke warung ayam bakar, belikan titipan abahku," sahut Adele. "Del, kamu bisa kesini nggak? Aku ada mau cerita ini sama kamu." Nanti juga nggak apa-apa," ujar Vini lagi. Suaranya terdengar seperti orang yang sedang menahan tangis. "Kamu baik-baik aja kan, Vin?" tanya Adele khawatir. Apa perlu aku suruh yang lainnya untuk datang lebih dulu?" Gak usah Del. Aku maunya kamu aja." Mendengar jawaban dari Vini membuat Adele bertanya-tanya, "Ada apa? Kenapa?" Tapi saat itu posisi Adele memang sedang menyetir, jadi fokusnya agak terbagi sehingga ia pun hanya diam saja. Oke, nanti aku kesana ya," ujar Adele akhirnya. Setelah telepon dimatikan, Adele pun langsung tancap gas agar bisa secepatnya sampai di rumah.
Di rumahnya, terlihat ayahnya sedang duduk di teras sambil ngopi. Adel, kesayangan Abah, sapa ayahnya dengan memasang raut wajah yang lucu hingga membuat Adel tersenyum. Setelah salim, Adel lalu masuk sementara abahnya masih duduk di teras. Mau kemana? Hah? Malam-malam begini, baru juga pulang kerja. Bukannya istirahat ini malah mau pergi. Memangnya kamu mau kemana? Mau ke rumah Vini, Bah. Tadi dia meminta Adel untuk datang. Kayaknya ada sesuatu yang terjadi sama dia. Adel khawatir deh, Bah. Ya sudah, Abah ikut ya. Rumah si Vini itu kan jauh. Kalau kamu pergi sendirian, takut ada apa-apa di jalan. Bahaya. Apalagi kamu itu perempuan. Adel pun mengangguk. Ia memperbolehkan abahnya untuk ikut. Karena kalau abahnya sudah begitu, tidak mungkin Adel menolak. Sebab pasti ia juga tidak akan diperbolehkan untuk pergi. Akan tetapi, yang dikatakan abahnya memang benar, rumah Vini memanglah jauh. Jalannya pun harus melewati perkebunan karet yang sangat gelap. Memang sangat menyeramkan kalau lewat sana seorang diri. Akhirnya, setelah Bapak Jai memakan sedikit ayam bakar dan beberapa butir nasi agar tidak kapuhunan, mereka lalu berangkat. Jalanan menuju ke rumah Vini sudah sangat sepi. Tidak ada kendaraan lewat selain mobil yang dikendarai Adel dan abahnya. Adel masih fokus melihat ke depan karena memang saat itu dialah yang menyetir. Sementara abahnya terlihat duduk sambil sesekali memakan kerupuk yang memang tadi dibawa dari rumah. Adel mau kerupuk, tanya ayahnya seraya menyuapi Adel karena memang keduanya ini adalah pecinta kerupuk sejati. Tiba-tiba Adel mengerem mendadak, wajahnya terlihat tegang. Sudah, jalan saja. Bukan orang itu, ujar abahnya dengan nada suara yang biasa-biasa saja. Padahal jantung Adel saat itu terasa seperti hendak melompat keluar gara-gara kaget. Tapi mendengar perkataan sang ayah yang begitu, Adel pun tentu saja langsung tancap gas. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan tanpa membahas sedikit pun tentang kejadian barusan. Tidak beberapa lama, mereka pun mulai memasuki area desa. Dan setelah melewati beberapa rumah, Adel memasuki sebuah halaman yang terlihat cukup luas. Alis mata abah Adel terlihat mengkerut. Kenapa sih, Bah? Tanya Adel, tapi abahnya hanya menggeleng. Halo Vin, ini aku udah di depan rumahmu nih, ujar Adel ketika telepon sudah diangkat oleh Vini. Dan tidak lama kemudian pintu rumah pun dibuka. Vini langsung memeluk Adel sambil menangis sesenggukan, tanpa menyadari kalau di sana ada abahnya Adel. Dan saat Vini menyadari tentang keberadaan abahnya Adel, ia pun lantas mengusap air matanya dan langsung salim pada abah sahabatnya itu. Setelah mereka berada di dalam rumah, Vini pun langsung memanggil ART-nya untuk membuatkan minum. Abah tunggu di sini saja lah ya. Kalau kalian ingin mengobrol berdua, silakan, ujar abah Adel. Terima kasih emang. Abahnya Adel mengangguk. Setelah Adel dan Vini pergi, abahnya Adel terlihat mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan tersebut. Dan untuk sesaat, ia tampak melihat ke sudut yang terdapat vas bunga. Mulutnya pun terlihat berkomat-kamit seperti sedang membaca doa. Sementara itu, di dalam kamarnya, tangis Vini kembali pecah. Ia menaikkan lengan bajunya dan terlihat memar di tangannya. Ini kenapa begini, Vin? Kamu itu kenapa sebenarnya? Tanya Adel. Radit berubah. Sikapnya yang dulu lemah lembut kini jadi kasar. Ini bekas dia pukul gara-gara aku ingin pinjam handphonenya. Aku curiga kalau dia ada main perempuan. Del, isak Vini. Adel terdiam. Ia benar-benar tidak menyangka bila Radit yang dulunya bucin parah terhadap Vini kini justru malah tega melakukan tindak kekerasan. Padahal dulu jangankan memukul, salah ucap saja dia pasti langsung meminta maaf pada Vini. Aku nggak tahu harus ngomong apa, Vin. Tapi coba deh kamu bicarakan dulu baik-baik sama Radit. Mungkin karena kalian terlalu sibuk ngurus usaha kalian, ya kalian jadi nggak ada waktu untuk sekedar duduk berdua, mengobrol. Coba deh lebih terbuka lagi satu sama lain, ujar Adel. Vini menghela nafas panjang. Memang selama ini mereka sudah tidak pernah lagi sekedar duduk-duduk berdua atau jalan berdua, tidak seperti masa-masa pacaran dulu.
Vini berpikir, mungkin yang dikatakan Adele ada benarnya. Ia dan Radit harus terbuka dan mulai meluangkan lebih banyak waktu untuk bersama. Terima kasih banyak ya Del. Aku akan turuti saranmu itu. Semoga saja dengan ini rumah tanggaku bisa bertahan, ucap Vini. Iya, tapi ngomong-ngomong, kenapa kamu nggak ngundang yang lain sih? Kamu kan tahu sendiri Del, Siska sudah menikah, sementara Rani pasti sibuk ngurus anaknya. Dia itu kan single mom sekarang. Cuma kamu yang bisa kuandalkan sekarang, ujar Vini. Adele pun mengangguk. Gimana perasaanmu sekarang? Tanya Adele. Sudah jauh lebih baik sih. Sekali lagi, makasih Adele. Iya sama-sama. Kalau gitu aku mau pamit pulang ya. Kasihan abahku, takutnya ngantuk Vin, ujar Adele. Hari-hari pun berlalu. Vini sudah berusaha untuk melakukan apa yang disarankan Adele kala itu, namun sikap dari suaminya tak jua berubah. Ia masih sering marah-marah dan jarang pulang ke rumah. Bahkan pernah selama 3 hari ia menghilang tanpa kabar. Aku mau ngomong sama kamu, ucap Vini pada Radit yang baru pulang itu. Ya ngomong aja, gak ada yang larang kok, ujar Radit yang masih sibuk mencari-cari pakaian di dalam lemari. Kamu tuh kalau ada masalah sama aku ya cerita dong. Kalau memang aku ada salah bilang, supaya aku bisa memperbaiki kesalahanku. Jangan malah menghilang, kabur-kaburan begitu. Kamu itu kan bukan anak kecil lagi, ujar Vini. Jadi kamu itu benar-benar mau tahu, kalau kesalahan kamu itu apa? Iya, baik. Kamu mau tahu? Kamu itu gak bisa ngasih aku keturunan, dan itu adalah kesalahan kamu. Aku sudah berusaha. Tiap bulan aku konsultasi, promil, dan lain-lain supaya bisa cepat hamil. Tapi mana hasilnya? Gak ada kan? Ujar Radit memotong perkataan Vini. Baru 2 tahun lebih kita berjuang supaya dapat garis 2. Perjuangan kita belum ada apa-apanya dibanding mereka di luar sana yang terus berjuang sampai belasan tahun. Tapi mereka tetap saling support. Gak kayak kamu. Apa-apa selalu saja dilimpahkan semua kesalahannya ke aku. Padahal di saat-saat seperti ini, aku kan juga butuh dirangkul, butuh disupport, bukan malah dibikin down seperti ini, ujar Vini dengan suara bergetar menahan tangis. Radit tak menghiraukan perkataan istrinya. Ia malah keluar dari dalam kamar dan pergi lagi tanpa pamit. Setelah Radit pergi, tangis Vini kembali pecah. Ia tidak menyangka alasan dibalik perubahan sikap suaminya itu hanya karena ia yang tak kunjung hamil. Halo Del, kamu lagi di mana? Tanya Vini masih sesenggukan. Aku lagi di rumah nih, lagi libur. Emangnya kenapa Vin? Tanya Adele. Aku ke rumah kamu ya. Nanti aku ceritain semuanya Del. Jangan Vin. Biar aku yang jemput kamu ya. Kamu lagi nangis gitu, takutnya nanti di jalan malah nggak fokus, malah bahaya. Ya udah, cepetan ya Del. Singkat cerita, Adele pun sampai di rumah Vini dan terlihat Vini sudah menunggu di teras rumah. Kamu kenapa lagi sih Vin? Belum sempat bercerita, Vini malah kembali menangis. Ia menangis sungguhan di dalam pelukan Adele. Setelah sedikit lebih tenang, Vini pun akhirnya mulai bercerita. Adele sampai melotot kala mendengar cerita dari Vini. Anak itu kan pemberian Tuhan. Kita itu gak bisa maksa untuk dapetinnya. Dan lagi kan kamu itu sudah berusaha Vin. Dan kamu itu gak mandul. Itu semua juga bukan salah kamu. Emang dasar aja Raditnya yang udah gila, gak bisa sabar. Kalau belum rezeki mau gimana coba, ujar Adele terbawa emosi kala mendengar cerita dari sahabatnya itu. Rasanya aku ingin sekali pakai jalan pintas Del. Kayak di cerita-cerita itu loh, beli janin. Jadi kita beli janin ke dukun, terus dukun itu mengambil janin milik orang yang sudah hamil lalu dipindahkan ke rahim kita. Ih, gila kamu ya? Gak boleh. Aku gak mau Aku gak mau sahabat aku jadi kayak gitu, ujar Adele tegas. Terus aku harus gimana lagi Del? Kalau sampai aku gak hamil-hamil juga, bisa-bisa Radit tinggalin aku, isak Vini. Ayo, ikut aku ke rumah. Kamu ini gak bisa deh ditinggal sendiri. Pikiran kamu itu udah mulai aneh-aneh.
Vini ikut saja saat ia diajak oleh Adele, namun sepanjang perjalanan mereka berdua hanya diam saja, tidak ada obrolan sama sekali antara keduanya. Sesampainya di rumah Adele, Vini pun langsung diajak masuk. Ada nak Vini, sapa abahnya Adele yang kala itu sedang menonton televisi. Setelah salim, ia pun lalu ikut duduk di sana, sementara Adele beranjak ke dapur untuk mengambil minuman. Oleh Adele, Vini pun kembali dinasehati, hingga Vini kini merasa jauh lebih baik. Dan tidak hanya Adele, tapi ayah dan ibunya Adele pun ikut menasehati. Nak Vini, sebenarnya Amang sudah ingin cerita ini dari lama, tapi takutnya Nak Vini nantinya tidak percaya dan malah menyebut Amang mengada-ngada. Sebenarnya Amang melihat sesuatu yang tidak bagus di rumahmu waktu itu. Hah? Apa itu, Mang? Tanya Vini saat itu mereka sedang makan bersama. Yang Amang lihat waktu itu, ada sesosok makhluk besar mirip kera, warnanya hitam, matanya merah menyala. Dia menghuni bagian sudut rumahmu. Yang Amang rasa itu adalah tempat makhluk itu sepertinya ditanam di dalam vas bunga di rumahmu. Makhluk itu membuat panasan isi rumah. Panasan di sini maksudnya bukan hawa cuaca, tapi panasan yang Amang maksud adalah penghuni rumah jadi sering terlibat pertengkaran dan juga tidak betah di dalam rumah. Hubungan keluarga pun menjadi retak, hingga akhirnya puncak dari semua itu adalah perceraian, ujar abahnya Adele. Apa makhluk itu merupakan kiriman orang, Mang? Ya, nanti kalau kamu sudah pulang, coba kamu cek saja di vas bungamu, karena makhluk itu ada di sekitaran situ. Dan Amang rasa media untuk menghantarkan makhluk itu ditanam di dalam vas tersebut. Tapi semisal kamu tidak menemukan apa-apa di situ, coba cari di tempat lain, di tempat-tempat yang jarang kamu sentuh. Baik, Mang. Setelah ini saya akan pulang dan mencoba mencari benda yang Amang maksud. Besok saja. Sekarang kan sudah malam. Lebih baik kamu sementara menginap saja di sini ya. Vini pun mengangguk. Keesokan paginya, dengan diantarkan tukang ojek, Vini pun pulang ke rumahnya. Saat itu, Adele berangkat kerja pagi, jadi ia tidak bisa mengantarkan. Sementara, abahnya Adele ini juga tidak bisa mengantarkan, karena kebetulan sepeda motornya yang sering dipakai mengantar ibunya Adele ke pasar itu masih diperbaiki di bengkel. Sesampainya Vini di rumah, ia pun langsung mengecek seluruh vas bunga yang ada di rumahnya. Dan benar saja, ada semacam benda yang dibungkus dengan kain kafan. Isinya adalah foto Vini yang dililitkan dengan rambut. Yang bagian belakangnya ada tulisan aneh dan juga ada semacam tanah di dalam bungkusan itu. Melihat benda yang ia temukan, Vini pun langsung menelpon ayahnya Adele. Halo, Mang. Mang, saya menemukan bungkusan kain kafan yang berisikan foto saya dan juga rambut. Di dalamnya juga ada tanah, Mang. Ini harus saya apakan, Mang? Ujar Vini. Kamu bakar, tapi bakarnya di luar rumah ya, suruh ayahnya Adele. Begitu aja, Mang. Ya. Vini pun lalu melakukan apa yang sudah disuruh oleh ayahnya Adele. Namun 2 hari kemudian, setelah buhul itu dibakar, Vini mulai mengalami teror. Malam itu saat ia mandi, tiba-tiba saja terdengar suara siulan dari WC yang memang posisinya berada di samping kamar mandi. WC dan kamar mandi hanya terhalang sekat. Kamu udah pulang? Tanya Vini. Tapi tak ada jawaban. Namun suara siulan itu masih saja terdengar. Vini yang mengira jika itu adalah suara Radit yang baru pulang, langsung bergegas menyelesaikan mandinya. Karena memang ada beberapa hal yang ingin ia bicarakan dengan suaminya tentang buhul yang diletakkan di rumah mereka itu. Akan tetapi ketika hendak mengambil handuk, tiba-tiba saja terlihat banyak belatung yang berjatuhan. Vini pun sampai berteriak gara-gara kaget bercampur jijik melihat belatung-belatung itu. Ia pun bergegas keluar dari dalam kamar mandi. Namun ia lebih kaget lagi ketika melihat kamarnya terkunci dari dalam. Ia baru ingat kalau tadi sebelum mandi pintu kamarnya memang sengaja ia kunci. Berarti yang tadi bersiul di dalam WC bukanlah Radit. Lalu siapa? Cepat-cepat Vini memakai bajunya. Setelah itu ia pun langsung keluar dari dalam kamar. Bu,
Tadi ada yang narik-narik baju saya pas saya lagi angkat jemuran, Bu. Saya sampai jatuh, Bu. Ujar ART-nya yang langsung menghampiri Vini. Masa sih? Mungkin bajumu tersangkut kali. Enggak, Bu. Saya juga dengar suara orang bersiul-siul. Dan di pojok yang ada bata-bata pecah itu, saya lihat ada orang berdiri, Bu. Tapi setelah saya berkedip, orang itu menghilang, Bu. Padahal kan nggak mungkin kalau ada orang yang bisa keluar masuk secepat itu, apalagi tidak menimbulkan suara sama sekali. Ya, bagian belakang rumah Vini tersebut memang sudah dipagari. Di atas tembok pagar itu diberikan pecahan kaca agar tidak ada orang yang bisa memanjat naik. Vini tidak bisa berkata-kata karena ia pun juga mengalami hal-hal aneh tersebut. Saya jadi takut, Bu. Takut kalau makhluk itu datang lagi. Ya sudah, malam ini kita tidur di ruang TV saja ya. Saya juga malas tidur di kamar, ujar Vini. Dan malam itu juga mereka berdua pun tidur di ruang TV atau ruangan khusus untuk menonton TV. Pada awalnya semua biasa-biasa saja, namun saat jam sudah menunjukkan pukul 12 malam, hal-hal aneh pun kembali mereka rasakan. Ibu dengar suara itu enggak? Tanya ART-nya yang membangunkan Vini yang kala itu sudah terlelap. Suara apa sih? Suara orang ketawa, Bu. Vini terdiam, ia berusaha untuk fokus mendengarkan suara yang dimaksud oleh ART-nya tersebut. Itu seperti suara ringkian kuda deh, bukan orang ketawa. Tapi siapa yang memelihara kuda di sekitaran sini, Bu? Vini seakan tersadar karena memang di daerah itu tidak ada yang memelihara kuda. Kalaupun sapi dan kambing memang ada, cuma lokasi kandangnya juga jauh sekali dari area rumah Vini tersebut. Vini dan ART-nya itu saling bertatapan satu sama lain dan tiba-tiba terdengar suara ledakan di atas yang membuat mereka berdua terkejut. Apa tuh, Bu? Vini menggeleng. Dalam suasana seperti itu, yang ia ingat hanyalah Adele dan cepat-cepat ia menelpon Adele, tapi ternyata handphonenya tidak ada di situ. Padahal seingat dia, tadi handphone itu sudah ia bawa. Temani saya ke dalam kamar yuk. Kayaknya handphone saya ketinggalan deh, ujar Vini. Akan tetapi baru saja mereka beranjak berdiri, listrik pun tiba-tiba mati. Seluruh ruangan menjadi gelap karenanya. Mereka tidak membawa juga senter karena memang tidak menyangka akan mati lampu. Kayaknya si keringnya turun lagi deh, Bu, ujar ART-nya. Oh ya? Memang sudah berapa kali begitu? Tanya Vini. Sehari itu bisa sampai 5 kali, Bu. Sudah 2 kali hari ini begitu. Tapi biasanya cuma siang. Kenapa kamu nggak bilang-bilang ke saya sih? Ya abisan Ibu kalau pulang langsung masuk kamar, Bu. Saya kan jadi sungkan mau ngetuk-ngetuk kamar Ibu. Ya sudah, sekarang ayo temenin saya ke kamar dulu. Baru setelah itu kita keluar berdua untuk menaikkan sikring lampunya, ujar Vini. Mereka berdua pun lalu berjalan dalam gelap dengan hanya mengandalkan tangan mereka untuk meraba-raba jalan agar mereka tidak menabrak tembok. Setibanya di kamar, Vini pun langsung membuka pintunya. Ia membuka laci dan menemukan 2 buah senter. Yang satunya ia berikan pada ART-nya dan satunya lagi ia gunakan sendiri. Vini pun terlihat kebingungan kalau melihat handphonenya tengah berada di atas kasur. Padahal ia ingat betul tadi jika handphonenya itu sudah ia ambil saat tadi ia mengambil selimut untuk pergi tidur di ruang TV. Bu, panggil ART-nya seraya menunjuk-nunjuk ke arah gorden yang menutupi jendela kamar. Vini lantas menoleh dan matanya langsung melotot saat ia melihat ada orang di balik gorden tersebut. Siapa kamu? Ujar Vini dengan nada setengah berteriak. Tak ada jawaban, namun orang itu masih ada di balik gorden. Keluar kamu! Kamu maling ya? Kamu pikir saya takut? Keluar! Teriak Vini seraya mengambil sapu yang berada di dekat lemari dan langsung melemparkan sapu itu ke orang yang berada di balik gorden. Namun saat sapu itu mengenai orang tersebut, tiba-tiba saja orang itu menghilang. Vini terdiam dan seakan tidak percaya dengan apa yang barusan saja ia lihat. Mendadak di dalam kamarnya itu terasa seperti ada angin yang bertiup kencang dan dari lemarinya terdengar suara menggeram. ART itu langsung menarik tangan Vini dan segera membawanya keluar. Namun aneh, pintu utama itu seperti masih terkunci padahal kuncinya sudah dibuka oleh ART-nya Vini. Bu, nggak bisa dibuka, Bu. Kita lewat jendela saja, ujar Vini.
Namun sama seperti pintu utama, jendela-jendela yang ada di rumah Vini pun semuanya tidak bisa dibuka. Keduanya menangis karena ketakutan dan juga lelah karena beberapa jam mendapati teror mengerikan seperti itu. Tiba-tiba di sini Vini teringat akan Adele. Ia pun lantas menelpon sahabatnya tersebut. Waktu itu ia lihat di handphonenya jam sudah menunjukkan pukul 3:30 subuh. "Halo? Iya, kenapa?" tanya Adele masih dengan suara khas orang baru bangun tidur. "Del, tolong aku, Del. Aku sama pembantuku terkunci di dalam rumah. Di rumahku banyak teror, Del. Tolong cepat kemari," ujar Vini yang langsung membuat Adele terduduk. "Teror? Teror gimana maksudmu, Vin?" tanya Adele. "Nanti saja aku ceritakan. Sekarang kamu tolong datang dulu ya. Aku mohon, bawa Amang atau siapapun, Del. Tolong aku." Oke. Aku kesana sekarang juga ya." Setelah menutup teleponnya, Adele pun langsung memakai jaket dan pergi ke kamar orang tuanya. Ia mengetuk-ketuk berulang kali pintu itu dan ketika dibuka terlihat abahnya keluar dengan mata yang masih setengah terpejam. "Kenapa, nak?" "Vini, bah. Vini sedang diteror katanya. Nah, sekarang dia terkunci di dalam rumahnya sendiri. Aku harus segera pergi ke sana, bah. Abah bisa ikut?" "Ya sudah. Ayo kita pergi ke sana. Abah bangunkan ibumu dulu ya," ujar abahnya. Sekitar 5 menitan, abah dan ibunya pun lalu keluar dari rumah sementara Adele sudah menunggu di dalam mobil. Begitu ayah dan ibunya masuk ke dalam mobil, Adele pun langsung tancap gas. Ia ngebut di jalanan yang sepi itu sampai membuat ayah dan ibunya menjadi takut. "Jangan ngebut, Del, bahaya," tegur ibunya. Ketika melewati jalanan perkebunan karet yang sepi itu, tiba-tiba saja ayahnya Adele meminta untuk berhenti dan beberapa saat ia melihat ayahnya seperti sedang berbicara dengan seseorang. Tapi Adele tidak melihat siapapun. "Bah, ayo," panggil Adele. "Sudah, biarkan dulu saja abah model. Dia sedang mencari informasi," ujar ibunya. Beberapa saat kemudian, ayahnya pun kembali masuk ke dalam mobil. "Abah, tadi ngapain di situ?" tanya Adele seraya menginjak gas. "Nenek-nenek penghuni jalan itu mengatakan kalau dia pernah melihat orang yang membawa sesuatu melintasi jalan ini. Menurut Abah, sepertinya itu arahnya ke rumah Vini. Dan dia juga mengatakan ada seorang laki-laki yang sudah terkena pelet melintas jalan sini. Tapi entah itu siapa," ujar ayahnya. "Nenek-nenek, bah, rambutnya putih, jalannya bungkuk, terus tangannya ke belakang?" tanya Adele. "Iya, sosok itu yang juga pernah memperlihatkan diri padamu waktu itu." Adele menutup mulutnya, ia merasa kaget. Jadi yang Adele lihat waktu itu?" Ya. Sudah, dia tidak jahat kok," potong ayahnya. Singkat cerita, mereka bertiga pun kini sudah sampai di rumah Vini. Dan ternyata apa yang dikatakan oleh Vini benar adanya, seluruh jendela dan juga pintu utama terkunci. Ayahnya Adele berusaha untuk membuka paksa pintu rumah tersebut, sementara ibunya Adele berjalan ke beberapa bagian di halaman rumah itu dan menemukan beberapa buhul di sana. "Tenang ya, Vin, abahku sedang berusaha membuka pintunya," ujar Adele yang sedang menelpon Vini. "Cepetan, Del. Di dalam sini benar-benar mengerikan," isak Vini. Ibunya Adele terlihat duduk di halaman rumah itu dengan mata yang tertutup. Angin dingin tiba-tiba saja berhembus dengan kencang, membuat Adele seketika merinding. Dan tidak lama kemudian, pintu pun pada akhirnya bisa terbuka. Ayahnya dan Adele pun langsung masuk ke dalam rumah Vini, sementara ibunya masih terlihat duduk dan masih dengan mata yang tertutup. Setelah beberapa saat, ibunya Adele lalu membuka mata dan ia pun beranjak ikut masuk ke dalam rumah Vini. "Bah, ayo," ujar ibunya Adele seraya mengarahkan tangannya persis seperti sedang meraba-raba sesuatu. Abah dan ibunya Adele berjalan bersama-sama. Mereka seperti mencari-cari sesuatu di setiap sudut ruangan. Dan akhirnya mereka berhasil menemukan beberapa buku lagi yang disembunyikan di beberapa tempat yang memang sulit untuk dijangkau atau memang area yang jarang disentuh. "Vini, boleh kami masuk ke ruangan yang lain?" tanya abahnya Adele. "Boleh, Mang. Ayo silakan. Mari saya antar," ujar Vini masih dengan suara yang bergetar.
Dengan diantarkan Vini, mereka pun lalu memasuki semua ruangan yang ada di rumah tersebut, dan anehnya di setiap ruangan itu selalu saja ada buhul yang berhasil didapatkan oleh orang tua Adele. Setelah semua buhul itu dikumpulkan, total ada sekitar 21 buhul, termasuk dengan yang didapat oleh ibunya Adele di halaman rumah tadi. Keseluruhan buhul itu lalu dibakar habis oleh abahnya Adele. Sepertinya Ade menaruh buhul ini dan ingin membuatmu bercerai dengan suamimu, nak, ujar ibunya Adele. Begitu kecil? Lalu kira-kira siapa pelakunya? Tanya Vini. Ibunya Adele terlihat memejamkan matanya. Orang yang cukup dekat denganmu, nak Vini. Sangat dekat. Vini dan Adele saling berpandangan. Orangnya dari circle pertemanan atau dari keluarga kami, Cil? Tanya Vini. Temanmu, teman Adele juga. Tapi Acil tidak bisa memberitahumu lebih jauh lagi. Kamu bisa mencari tahunya sendiri dengan cara mengikuti suamimu, karena memang dia ini cukup dekat dengan suamimu, ujar ibunya Adele. Mendengar jawaban dari ibunya Adele itu langsung membuat Vini cemas. Hanya ada dua kemungkinan. Kalau memang bukan Siska, berarti Ranilah pelakunya. Tapi kalau Siska sepertinya tidak mungkin, karena dia pun sudah menikah dan berumah tangga. Berarti pelakunya adalah Rani. Jangan-jangan pelakunya itu Rani, Adele? Jangan dululah berburuk sangka, Vin. Siapa tahu itu teman kita yang lain. Kurasa Rani tidak mungkin berbuat sejahat itu. Mungkin saja, Del, karena kehidupannya sekarang sudah sangat berubah. Dia itu dicerai sama suaminya dan masih punya anak kecil. Pekerjaan sudah tidak ada. Pastilah dia akan mencari jalan pintas untuk bisa mencukupi kebutuhannya, ujar Vini. Adele hanya terdiam, namun hatinya masih belum yakin dan percaya kalau pelakunya adalah Rani. Sudah, kalau kalian ingin lebih jelasnya, buktikan saja nanti dengan cara yang seperti Acil bilang tadi, ujar ibunya Adele. Nah Vini, sebenarnya Amang sudah lama ingin mengatakan hal ini, tapi jujur, Amang takut kalau kamu nanti tersinggung. Katakan saja, Mang. Benar, saya tidak akan tersinggung, apapun itu. Kamu yang tidak kunjung hamil ini, sepertinya juga ada sesuatu di baliknya. Apa itu akibat kiriman buhul itu, Mang? Tanya Vini. Ya, makhluk itu rupanya tidak hanya membuat hubungan kalian hancur, tapi juga menghalangi kamu untuk memiliki anak. Saat mau berisi, bakal janin itu dimakan. Lalu kemudian yang tadinya telat mendadak head lagi. Mungkin kalian orang perempuan lebih tahu maksud Amang ini. Vini terdiam untuk beberapa saat. Memang ia pernah beberapa kali telat head dan saat dicek samar-samar garis 2. Namun berselang beberapa hari setelah itu ia langsung head kembali. Dan biasanya setelah telat seperti itu lalu kemudian tiba-tiba head, pastilah darahnya kental dan cukup banyak. Perutnya pun juga terasa sangat sakit. Iya, Mang, saya paham. Lalu apakah kiriman itu bisa dibuang, Mang? Atau kalau bisa dikembalikan saja, Mang, sama pelakunya? Saya ingin yang mengirimkan ini pada saya juga merasakan hal yang sama seperti saya yang alami, Mang, ujar Vini. Bisa, tapi apa kamu yakin? Karena ini semua sama saja seperti membalas dendam. Saya yakin, Mang, karena kan bukan saya yang duluan. Saya hanya ingin mengembalikan apa yang sudah ia kirimkan. Abahnya Adele lalu menatap istrinya dan ibunya Adele mengangguk sebagai isyarat menyetujui. Baiklah, besok malam akan kita lakukan, ujar abahnya Adele. Dan hari itu, setelah mengantarkan ayah dan ibunya pulang, Adele lalu menemani Vini untuk mencari suaminya ke toko. Dan benar saja rupanya suaminya hari itu ada di toko, namun sekitar pukul 12 siang ia pergi meninggalkan toko dengan mengendarai mobilnya. Adele dan Vini mengikuti dari arah belakang dan sekitar setengah jam mobil yang dikendarai oleh Radit terlihat berbelok ke arah perumahan. Ini kan perumahannya Rani, Del. Tuh kan, dugaanku benar kan, ujar Vini terdengar parau. Adele melihat Radit memarkirkan mobilnya di depan sebuah rumah yang tidak lain adalah rumah milik Rani.
Kamu tenang dulu. Coba aku telepon Rani ya, ujar Adel sementara Vini sudah mulai menangis sesenggukan. Halo Ran, kamu sekarang di mana ya? Tanya Adel setelah telepon sudah tersambung. Aku di rumah Del. Sebentar ya, ini lagi ada customer, ujar Rani lalu terdengar ada suara Radit. Namun obrolan yang Adel dan Vini dengar antara Radit dan Rani tidak hangat, melainkan hanya seperti antara pelanggan dan penjual. Tidak ada kata-kata istimewa yang terselip. Mereka berdua pun hanya saling memanggil nama, tidak ada panggilan sayang atau sebagainya. Di situ Vini sedikit lega karena ternyata memang dugaannya salah. Dan tidak beberapa lama kemudian, Radit pun keluar sambil menenteng kotak seperti tempat kek dan buket bunga mawar merah. Halo Del, aduh maaf ya, tadi ada customerku datang ngambil pesanan. Itu loh si Radit, suaminya Vini. Dia pesen kek sama buket bunga mawar dari 2 hari yang lalu. Pasti untuk si Vini sih. Tapi ultahnya Vini kan masih 2 bulan lagi ya. Mungkin itu kek dan bunga untuk anniversary kali ya. Maklum kan, si Radit itu kan bucin parah sama Vini. Mungkin setiap 1 bulan sekali mereka berdua ngerayain anniversary-nya kali ya, ujar Rani sambil tertawa. Ya udah deh, aku juga lagi di rumah nih Ran. Nanti disambung lagi ngobrolnya ya, ujar Adel lalu ia mematikan sambungan telepon karena mobil Radit terlihat mulai meninggalkan rumah Rani. Mobil yang dikemudikan Radit kemudian mengarah ke sebuah kafe dan Radit lalu masuk ke dalam kafe itu dengan membawa kotak kek dan buket bunga mawar yang dibelinya dari Rani. Di situ Vini sudah tidak bisa lagi menahan diri. Ia pun langsung keluar dari mobil Adel dan berjalan masuk ke dalam kafe. Di belakang, Adel lalu mengejar Vini dengan perasaan yang tidak karuan karena ia yakin Vini pasti akan langsung menghajar si pelakor itu. Akan tetapi, saat masuk ke dalam kafe, Adel terlihat sangat kaget ketika melihat siapa sosok perempuan yang duduk bersama Radit di meja tersebut. Bagaimana tidak kaget setengah mati karena rupanya yang pelakor dalam rumah tangga Vini adalah Siska. Di situ, semua kata-kata kasar pun keluar dari mulut Vini, bahkan Adel pun ikut terbawa emosi karenanya. Di situ Radit tak bisa lagi berkutik saat Vini dan Adel menyerang Siska dengan membabi buta. 2 karyawan kafe di situ langsung membantu Radit untuk memisahkan mereka bertiga dan setelah berhasil dipisahkan, Siska langsung menangis histeris. Vini hancur sehancur-hancurnya. Ditambah lagi ketika ia mendengar pengakuan dari Radit bahwa mereka berdua sudah berselingkuh selama 1,5 tahun, yang berarti perubahan sikap Radit itu disebabkan oleh perselingkuhannya. Dan rupanya hal yang paling mengejutkan lagi adalah bahwa rupanya Siska sudah memelet Radit hingga Radit mau menjalin hubungan dengannya. Namun Vini pun tak mau ambil peduli. Ia tetap dengan keputusannya. Ia ingin bercerai karena menurut Vini tidak ada kata maaf untuk penyelingkuh. Hatinya sudah terlanjur sakit karena sikap Radit selama ini. Dan pada akhirnya Siska pun dikeluarkan dari circle pertemanan mereka. Vini juga minta maaf kepada Rani karena sudah menuduhnya menganggap bahwa janda seperti Rani pasti memakai cara kotor untuk mendapatkan uang. Dan rupanya Rani pun sama sekali tidak mempermasalahkan hal tersebut. Yang terpenting baginya, hal itu tidaklah terbukti dan ia tidak pernah mengotori persahabatan mereka dengan sebuah pengkhianatan. Namun setelah kejadian penyerangan di kafe waktu itu, Vini pun jatuh sakit. Ia muntah darah dan bersama muntahannya itu keluarlah cacing dan juga lintah. Karena pada saat itu Vini memang menginap di rumah Adel. Oleh ayah dan ibunya Adel, Vini pun langsung diobati penyakit kiriman itu, lalu dikembalikan lagi kepada pengirimnya. Dan seminggu kemudian terdengarlah kabar bahwa Siska meninggal dunia. Sementara Radit tidak lagi diketahui keberadaannya. Selesai, wow, luar biasa. Kisah dari Om Ras, kisah dari Tanah Kalimantan selalu menarik untuk disimak. Dan kali ini adalah kisah tentang kiriman santet yang dikirimkan oleh pelakor ya. Aduh, pelakor ini sangat-sangat mengesalkan ya. Selalu, kalau dengar kata pelakor ya,
Dan betapa jahatnya nih pelakor ini, ternyata sampai ditemukan 21 buhul di dalam rumah Vini. Jadi buat teman-teman mungkin karena banyak juga ya yang bertanya di dalam kolom komentar, buhul santet apa sih gitu? Buhul santet itu adalah buhul, itu yang dimaksud adalah media untuk menyantet seseorang, yang biasanya buhul itu ya berupa isinya ada foto, bisa rambut, bisa jarum, bisa paku dan lain-lain. Pokoknya hal-hal yang pengen diapain sih nih orang ini, itu sih lebih ke situ. Buhul itu ya biasanya dibungkus dengan kain kafan dan ditaruh di tempat-tempat yang jarang tersentuh oleh si pemilik rumah atau si target santetnya ini. Dan mungkin ada juga yang nanya, apakah buhul santet itu bagaimana sih cara mengirimkannya? Jadi macam-macam ya teman-teman. Ada buhul santet yang bisa langsung diletakkan begitu saja, biasa dilakukan oleh orang yang punya akses untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Dan ada juga yang bisa dikirimkan secara goib gitu. Jadi memang berbagai macam versi di sini. Dan itulah ya sedikit karena teman-teman ada yang nanya nih di dalam kolom komentar, yang dimaksud buhul itu apa. Jadi begitu. Dan kita kembali ke kisahnya tadi. Ya ternyata ini oleh orang terdekat ya, oleh temannya sendiri, sahabatnya sendiri, yang mana Siska ini ternyata juga sudah punya suami gitu loh, tapi menjalin hubungan dengan suami orang. Ini luar biasa. Ya itulah realita kehidupan. Terkadang banyak hal-hal yang di luar nalar kita ya. Kok bisa sih, dia kan udah punya suami, udah punya anak, hidupnya juga udah bahagia, kok masih begitu ya? Itulah realita kehidupan. Dan ini merupakan based on true story atau kisah nyata, yang mana untuk kembali percaya atau tidaknya kami serahkan semuanya lagi kepada teman-teman. Dan buat Om Ras sekali lagi terima kasih. Ditunggu lagi nih Om Ras nih buat kisah-kisah selanjutnya yang pasti seru lagi. Dan semoga saja semua teman-teman para pecinta penikmat horor misteri terhibur dengan kisah barusan, terutama para subscriber dari channel Ilo Extreme. Silakan yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ya. Atau hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan menjawab satu persatu komentarnya. Dan buat yang suka dengan video barusan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, atau boleh juga dong di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga ikut terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa ya, belum subscribe, belum klik tombol merah subscribe-nya, yuk klik tombol merah subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Extreme ini kami upload di setiap harinya, setiap malam ya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan mungkin buat teman-teman yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang diangkat dari pengalaman pribadi itu bisa pengalaman diri sendiri ataupun orang lain, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, audio atau voice note ya, bebas senyamannya teman-teman aja. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisah barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pernah pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.